Jadi terakhir dalam suruhan saya berulang kali menyampaikan bahwa saya advokat sekaligus pejuang khilafah. Advokat sekaligus pejuang khilafah. Advokat sekaligus pejuang khilafah. Saya baru tahu kalau ada advokat mendukung khilafah. Padahal khilafah itu anti advokat, karena advokat ini produk liberal. Jadi nanti bos, kalau khilafah tegak di Indonesia, ente nganggur bos, nganggur. Tidak ada jalan lain kepada umat lain selain kembali kepada syariat, dan tidak ada metode baku untuk menegakkan syariat selain institusi khilafah. Dan tidak ada metode baku untuk menegakkan syariat selain institusi khilafah. Dan tidak ada metode baku untuk menegakkan syariat selain institusi khilafah. Tidak ada metode baku selain institusi khilafah. Gitu ya. Oh, jadi kalau begitu khilafah tidak mengakui Pancasila dong. Tidak mengakui UUD 1945, kebinekaan, demokrasi, nasionalisme, merah putih. Jadi selain institusi khilafah haram semua, gitu ya. Berarti ente musuh negara bos, karena ente mendukung khilafah. Mungkin baiknya ente itu kalau tidak suka dengan NKRI, ya silakan hengkang dari NKRI, atau kami kirim ke Nusa Kambangan. Gimana? Karena ente musuh negara bro. Musuh itu bukan untuk didiamkan, tapi musuh itu memang harus dihancurkan. Berani bos? Dan Rasul, antum sekalian punya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad SAW menjanjikan kepada antum semua al-khilafah ar-rasyida saniyah. Muhammad SAW menjanjikan kepada antum semua al-khilafah ar-rasyida saniyah. Muhammad SAW menjanjikan kepada antum semua al-khilafah ar-rasyida saniyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Bahwa sesungguhnya kami diutus untuk memperbaiki akhlak. Jadi ketika itu orang Arab itu terkenal jahiliyah. Kelakuannya itu bajingan, kurang ajar, penjahat, lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Pokoknya jahiliyah lah. Nah, Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak orang Arab khususnya, dan umumnya manusia. Dari sini sudah jelas Nabi diturunkan bukan untuk menegakkan khilafah, tetapi Nabi diturunkan untuk menegakkan akhlak yang mulia, di mana dirinya menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Kalau antum lebih percaya kepada orang politik, percaya pada pilpres, percaya pada DPR, mereka yang selama ini berkhianat kepada rakyat. Mereka yang selama ini berkhianat kepada rakyat. Mereka yang selama ini berkhianat kepada rakyat. Si Gubal Gabel. Bagaimana mungkin bro, orang-orang politik kalian sebut sebagai pengkhianat rakyat? Wong mereka dipilih oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
Mereka orang-orang pilihan, terseleksi dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Justru kalau menurut saya, orang-orang khilafah inilah yang pengkhianat. Orang-orang khilafah termasuk ente, advokat pejuang khilafah. Kalian semua itu anti yang namanya Pancasila, anti pada UUD 1945, anti kebinekaan, anti demokrasi, anti nasionalisme. Orang yang anti kepada sistem yang ada di Indonesia berarti merupakan bukan hanya pengkhianat, tapi musuh bangsa dan negara Indonesia yang harus segera dihancurkan, dimusnahkan, dihilangkan di bumi Indonesia. Saya menyeru kepada kita semua untuk kembali menerima, menyongsong janji dari Rasul yang tidak mungkin Rasul itu berdusta pada kita. Takunun nubuwatu fikum masyaallah antakun summa yarfa'uha idza sa'a yarfa summa takunu mulkan adon fa takunu masyaallah ayakun summa yarfa idza sa'a fa yakunu mulkan jabriyatan wa yakunu masyaallah ayakun summa yarfa idza sa'a yarfa summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Periode kehidupan dahulu ada pada periode kenabian, kemudian atas kehendak Allah kenabian diangkat, kemudian ada kekhilafah ala minhajin nubuwah, atas kehendak Allah itu ada dan atas kehendak Allah juga akan dicabut, kemudian ada mulkan aldon, atas kehendak Allah ada dan Allah juga berkehendak akan cabut, kemudian ada mulkan jabriyatan. Dan hari ini kita sudah ada di periode mulkan jabriyatan. Penguasa-penguasa zalim dan kezaliman itu dihadapi oleh kaum muslimin, bukan hanya di negeri ini, tapi di seluruh negeri kaum muslimin yang lainnya. Tapi Allah kabarkan melalui lisan Rasulullah yang mulia, setelah itu akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Dan inilah visi kita umat Islam bersama. Ini bukan visi Hizbut Tahrir, bukan visi FPI, bukan visi ormas, tetapi ini visi Islam. Karena yang menyampaikan hadis tadi bukan FPI, bukan HTI, bukan ormas, tapi ini langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dahsyat. Ayo, si Gubal Gabel itu hidung atau kutil? Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, betulkah pemerintahan kita ini zolim? Kalau pemerintahan ini zolim, yang namanya orang-orang HTI, FPI, PKS, MUI, Rizik Syihab dan kawan-kawan, Bahar Smith dan kawan-kawan, termasuk ente, hei advokat pejuang khilafah, sudah dihukum mati semua, bro. Seperti halnya pemerintahan Orde Baru membasmi PKI, ditumpas habis, dibasmi habis, ditembak mati semua. Makanya di zaman Soeharto terkenal dengan genosida paling mengerikan di dunia, bahkan sampai saat ini. Harusnya pemerintahan zolim itu ditujukan kepada Soeharto, rejim Soeharto. Itu benar-benar pemerintahan zolim. Orang ngomong dikit saja diculik, dibunuh. Protes dikit diculik, dibunuh. Harusnya ente muncul teriak kayak gini itu di zaman Soeharto. Karena pemerintahan paling zolim itu di zaman Soeharto. Tapi ente tidak muncul. Kenapa? Gak berani. Gak berani teriak kayak tadi di era Soeharto.
Langsung nih. Bagaimana mungkin pemerintahan Jokowi disebut pemerintah zolim, sementara ente saja semuanya itu masih dibiarkan tebar gibah, tebar fitnah, tebar kebohongan, tebar ketololan, tebar kedunguan. Ente teriak-teriak kayak gini, menganggap bahwa pemerintah ini zolim, ternyata ente masih hidup. Kalau pemerintahan Jokowi ini zolim, ente yang teriak ini sudah mampus. Jadi kesimpulannya menurut saya, pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang terbaik. Tidak hanya diakui oleh rakyat Indonesia, tapi diakui oleh rakyat dunia. Makanya dia dijadikan presiden G20. Presidennya negara maju. Jadi pemerintahan Jokowi bukan pemerintahan zolim, tapi pemerintahan rahmatan lil alamin, sudah sesuai dengan ajaran Islam, sudah sesuai dengan tuntunan dan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menurut saya, khilafah itu belum waktunya. Kiamat masih jauh, akhir zaman masih jauh. Jadi ente nggak usah lah bikin yang aneh-aneh, bikin provokasi. Kalau enggak punya kekuatan untuk berkuasa di negara ini, ya sudah. Lebih baik akui saja tidak punya kekuatan. Gak usah membungkus sesuatu dengan agama. Kata Allah, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Sungguh mengerikan, sungguh jahat orang-orang yang mengadakan kedustaan kepada Allah dengan menjual agama, dengan menjual ayat suci, menjual Allah, menjual Rasulullah hanya demi kekuasaan. Dosanya itu luar biasa, bos. Sadar, bos. Sudah banyak teman-teman ente yang mampus. Yang mampus bukan karena dizolimi oleh pemerintahan ini, tapi mereka mampus karena dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena berbuat kejahatan kepada rakyat Indonesia. Tahu kan siapa saja? Ustadz Arifin, Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Maher, Haji Lulu. Kalau ente mau menyusul, ya silahkan. Tebarkan kejahatan kepada manusia. Insya Allah, kalau tidak dipanggil Tuhan, ya dipanggil polisi. Ayo.